just laughing at like how crazy this is, but happy at the same time. And again, if there's anyone that can do this, I'll hold it there before I crack up a little bit. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Alexander Volkanovski yang telah menyelamatkan acara UFC 294 sebagai pengganti singkat untuk melawan Islam Makhachev. Dari sisi ini tidak terbantahkan lagi untuk memberi petarung Australia itu rasa hormat yang akhirnya penggemar kembali lega karena bisa menyaksikan satu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Dan ternyata dari sikap ketersediaannya untuk menggantikan Charles Oliveira, menyimpan satu harapan dari keyakinannya untuk mampu menghabisi sang juara divisi kelas ringan itu di Abu Dhabi. Dan dari tekadnya yang terakhir, The Great meyakinkan penggemar Makhachev bahwa mustahil baginya untuk menyerah dari Islam Makhachev. Namun tampaknya di luar dari pandangan satu pihak, menurut dari cara berpikir yang logis, kemenangan yang sulit diraih Islam Makhachev di pertarungan mereka yang sebelumnya akan mampu dijadikan pelajaran tambahan bagi Islam Makhachev itu sendiri. Karena pada dasarnya seseorang yang sudah tidak mampu menggunakan cara yang sebelumnya memperoleh hasil yang terbaik, tentunya dia tidak akan menggunakan kembali cara yang seperti itu. Namun itu bisa saja terjadi juga pada Volkanovski untuk tidak menggunakan cara yang tidak mampu membuatnya berhasil dan merubahnya untuk di pertarungan yang akan datang. Perbedaannya adalah ada dua sisi timbangan yang lebih meringankan untuk menilainya, di mana yang sebelumnya meski bukan hasil yang terbaik bagi Islam, namun memberinya keunggulan akan lebih mudah untuk menyesuaikan dari cara terbaru yang akan digunakan dengan istilah katanya hanya menambah satu peralatan lagi. Dan bagi Volkanovski sendiri, sepertinya dia akan memerlukan banyak persenjataan baru untuk mampu merubah cara yang lama menjadi yang terbaik baginya. Dan dari sini mungkin bisa diterawang jika Makhachev akan mencari jalan bagaimana untuk masuk dan menerapkan bentuk kuncian Kimura-nya kembali kepada Alexander Volkanovski. Meski mampu bangkit kembali, alasan ini adalah salah satu dari kekalahan Alexander Volkanovski dengan kemampuan Makhachev untuk menjatuhkannya dan mengendalikannya di lapangan. Namun kali ini The Great menyatakan segalanya akan berbeda, yang diakuinya bahwa dia telah memiliki banyak perkembangan, khususnya di area grappling yang baru saja dijelaskannya dalam postingan Embedded UFC 294 episode pertama. Dan dari beberapa perbedaan inilah yang akan diterapkannya, berpengalaman dari pertarungan mereka sekaligus meyakini jika Gulat Makhachev tidak akan bekerja penuh baginya, dan malahan bisa menjadi sebaliknya, karena dia telah banyak mempelajari lebih dalam lagi tentang pertahanan takedown dan permainan ground. Padahal dari pandangan hemat penggemar, kemampuan strikingnya yang tampak menyulitkan Islam Makhachev. Dan jika saja Volkanovski terbawa dalam permainan ground, bisa jadi ini akan lebih memudahkan juara divisi ringan itu untuk kembali mampu mengendalikan pertarungan mereka. just laughing at like how crazy this is, but happy at the same time. And again, if there's anyone that can do this, it's me. And I'm always consistently training, so I can do 5 rounds any day of the week. But let's not try and test it. Let's just finish him nice and early. And I'm going to be a dangerous man in there next week, so I can't wait. But just growth, man. I'm growing every single time. Experience, confidence, things that we worked on, and some of the things that I've already doing. The takedown defense, all of that, just because of that fight has made me so much better. So every session after that, it's like I'm impossible to get down and hold down. You know what I mean? It's impossible for me to be submitted. It's just again adds to the story. So I'm up for everything. The bigger the fights, the bigger opportunities, bring them on. We all know I'm up for it. So we'll just go out there. Meski diakui bahwa The Great adalah pesaing yang tersulit bagi Islam, dan juara divisi ringan itu juga telah mengakuinya beberapa waktu yang lalu, perubahan demi perubahan yang telah dilakukannya tampaknya menjadikan Alex kepada arah yang lebih baik lagi. Meski demikian, perubahan yang lebih baik itu juga berhak dimiliki Islam Makhachev, yang telah diyakini oleh sang pelatih dari AKA di sela pertemuannya dengan para Dagestan yang akan berlaga di UFC 294
beserta seluruh tim. Mendes yang juga telah memberikan penilaian akhir dari persiapan Islam Makhachev kembali menegaskan bahwa tidak sedikit pun ada hal yang mengkhawatirkan baginya dari Islam Makhachev, dan sangat diyakininya jika anak didiknya itu akan kembali mempertahankan gelarnya untuk yang kedua kalinya dengan lawan yang sama. Selain itu, Mendes juga memiliki sikap yang sangat memuji dari seluruh Dagestani, hingga pelatih itu menahan air matanya. Bagaimana tidak, dengan jujurnya dia merasakan mendapat sesuatu perlakuan yang menurutnya ini tidak nyata ada di dunia di sepanjang hidupnya. Dari perlakuan para Dagestani yang dididiknya telah menganggap Mendes sebagai keluarga mereka, dan rasa kesetiaan serta ikatan dari para Dagestan yang tak mampu teruraikan oleh Javier Mendes. On the sparring today, you're looking really good. With Islam, he's on point. There is nothing that concerns me going into this fight. I feel we're going to be extremely victorious. We have a better version of Islam than we did last fight. I'm very happy to be here and to see the progress that's been going on. And it makes me very happy to see Islam on point and healthy. One other thing I want to point out, every time I come here, I get overwhelmed by you guys. The respect, the loyalty, the bond you guys have is unreal. Every time I come here, I'm like, wow, you guys treat me like family, and respect level is so high. I'll hold it there before I crack up a little bit. I appreciate the love, and hopefully I give it back. Paddy Pimblett bersiap untuk pertarungan menarik di acara bayar pertayang UFC 296 yang akan datang, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember. Pertarungan terakhirnya terjadi hampir setahun yang lalu, pada bulan Desember tahun sebelumnya, saat ia menghadapi Jade Gordon yang menuai kontroversi dan antisipasi yang signifikan untuk pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Tony Ferguson mendapat dirinya berada dalam fase yang menantang, karena ia mengalami 6 kekalahan beruntun. Pertarungan terakhirnya adalah melawan Bobby Green. Meskipun menjalani perjalanan yang sulit, Ferguson tetap menjadi petarung yang disegani dan berprestasi di dunia MMA. Dan tekadnya untuk membalikkan keadaan pasti akan membuat pertandingan melawan Pimblett ini semakin menarik bagi para penggemar dan pakar. Sementara itu, Tony Ferguson yang ditandai dengan gaya bertarung yang tidak konvensional dengan 12 kemenangan beruntunnya yang ikonik sebelum 6 kekalahan beruntunnya, menerima semacam peringatan dari promosi. Jika pertandingannya melawan Pimblett mengalami kekalahan lagi, maka UFC akan mengeluarkan El Cucuy, atau dengan kata lain memecatnya untuk kembali bertarung di masa yang akan datang. You know, if you look at Tony's last few fights that he's fought, he looked damn good before, you know, the Chandler finish. In every fight that he's fought in the last, 2 or 3 fights, he looked damn good right up until the end. So it's a fun, interesting fight with 2 fun and interesting characters. And I think a lot of people feel like this is a fight that Tony isn't in. The matchmaking and the timing on this fight is excellent and couldn't be more perfect. El Cucuy telah lama berkecimpung dalam olahraga ini, dan setelah beberapa pertarungan terakhirnya, para penggemar mengharapkan dia untuk gantung sarung tangan. Demikian pula Presiden UFC Dana White juga berpendapat bahwa petarung tersebut mungkin sangat disarankan untuk pensiun jika kembali menerima kekalahan untuk yang ke-7 kalinya secara beruntun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.